إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام أجمعين. كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam ini kita pertama ngaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kemarin kita sudah mulai yang pertama, itu pendahuluannya. Cuman tidak selesai juga kan? Jadi kita bahas dikit sudah itu masuk ke babnya. Jadi yang mana yang dijelaskan kemarin ini kitab tentang apa? Tentang adab. Tentang adab seorang hamalatul Quran. Hamalatul Quran itu apa? Kalau istilah itu, hamalatul Quran istilah untuk penghafal Al-Quran. Tapi secara umum kitab ini menjelaskan tentang adab-adab seorang muslim ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Adab-adab seorang muslim yang berhubungan dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Berhubungan dengan penghafal Quran, kemuliaan Al-Quran, kemuliaan penghafal Al-Quran, kemuliaan yang mana kita beradab dengan guru-guru, terutama guru-guru Quran, ya. Di sini menjelaskan tentang adab-adab itu. Kenapa kita belajar itu? Kenapa kita harus belajar adab? Tadi kita berharap semoga kita benar-benar bisa jadi hamalatul Quran yang sesungguhnya. Kita bisa jadi penghafal Al-Quran yang sesungguhnya, yang benar-benar haknya penghafal Al-Quran. Jangan sampai kita diomongi penghafal Quran tapi akhlaknya jauh dari penghafal Al-Quran. Kita diomongi qori, diomongi Al-Hafiz, Lutfi Rapib Al-Hafiz, Akrom Al-Hafiz, Rafi Muayyad Al-Hafiz. Nama Rafi itu siapa? Rafi siapa namanya? Rafi Setiawan Al-Hafiz. Jangan sampai kita gelarnya Al-Hafiz tapi akhlaknya jauh dari Al-Hafiz, Hafiz penghafal Quran maksudnya. Itu. Jadi itu tujuan pertama kita supaya kita bisa jadi hamalatul Quran yang sesungguhnya, yang memiliki akhlak penghafal Al-Quran, menegakkan hak-hak Al-Quran itu, ya. Yang kedua, kita belajar adab itu
Ngapo? Karena guru-guru kita selalu mengajarkan al-adab qabla al-ilmi. Adab itu sebelum ilmu. Maksudnya adab itu lebih penting daripada ilmu. Adab itu apa? Adab itu ilmu yang diamalkan. Adab itu ilmu yang diamalkan. Wal ilmu qabla al-qawli wal amal. Dan ilmu itu itu harus ada sebelum orang itu berbicara dan beramal. Jadi kita beramal itu harus punya ilmunya. Nak sholat harus punya ilmunya. Nak ceramah harus ada ilmunya. Nak ngomong itu harus ada ilmunya. Jangan sampai kita berani ngomong padahal kita tidak punya ilmunya. Jadi pentingnya kita harus punya adab. Harus punya adab. Jadi ilmu dulu. Jadi ilmu adab dulu daripada ilmu yang lainnya. Ngapo? Karena kalau kita punya ilmu baik tapi tidak beradab, itu bahaya. Bisa jadi kita bakal menyimpang cak mana? Mungkin kita kagak pintar tapi sombong. Mungkin kita kagak pintar merasa orang lebih bodoh dari kita. Merasa kita lebih pintar dari orang lain, tak kata orang lain yang pintar kita. Kaget ketika lah pintar, punya banyak ilmu, tidak galak lagi nerima nasihat, tidak galak lagi duduk belajar cak ini. Jadi ketika kamu kaget sudah jadi orang alim, sudah jadi orang besar atau jadi pejabat, ya, kamu harus tetap galak belajar, harus tetap galak melok majelis ilmu, harus tetap galak dengar nasihat, ya. Ngapa kita ini harus tetap nerima nasihat, harus tetap belajar? Kita ini manusia. Al-insan mahalul khata'wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan dosa. Tempat salah dan lupa. Artinya kita ini bisa salah, bisa lupa karena kita ini karena kita ini hidup ini adalah menjadi manusia. Kita perlu nasihat uang. Kita tidak selamanya benar. Ingat ya, kita tidak selamanya benar. Jadi kalau ada uang nasihat, tolong terima. Itu penting untuk kita. Jadi kalau ada uang nasihat, baik itu nasihatnya lembut, nasihatnya keras, tidak penting nasihatnya lembut atau keras kalau untuk kita. Yang penting nasihat itu benar dak. Ya, kalau nasihatnya benar, nak dia cara nyampainya keras, nak dia cara nyampainya lembut ke kita harus jingok itu, kita harus introspeksi, kita harus ubah diri kita, nerimo, kita perbaiki diri kita. Tapi kalau kita nasihati wong, alangkah baiknya kita nasihat dengan cara yang lembut. Jadi itu kita ngapo harus beradab dulu. Ngapo adab itu lebih penting daripada ilmu? Ya tadi kalau berilmu kata adab kagak menyimpang, tidak bisa lagi nerimo lagi. Jadi ilmunya mentok di situlah. Gitu. Oke. Terus kitab At-Tibyan ini yang menjelaskan tentang adab-adab penghafal Quran ini ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi An-Nawawi. Kalau biasanya yang terkenal Imam Nawawi kita tahu itu ada dua. Satu Al-Imam Nawawi yang dari desa Nawa. Yang satu lagi Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten. Siapa dari Banten? Banyak ya santri sini dari Banten ya. Bisa aja itu. Harus bisa nuruti ulamanya. Ya. Wong Palembang di sini ada yang wong Palembang. Harus bisa nuruti ulama-ulama Palembang zaman dulu yang terkenal sampai bahkan yang terkenal maksudnya yang ilmunya bermanfaat sampai ke luar negeri. Ada dulu Syekh Abdul Somad Palembani. Wong Palembang itu dimakamkan di mana sekarang? Di Thailand. Makamnya di Thailand. Jadi kalau kamu ke Thailand, daerah Thailand Selatan, maksudnya Malaysia naik dikit, tuh daerah Thailand Selatan kalau tidak salah. Itu ada makam Syekh Abdul Somad Palembani. Ngapa Palembani? Wong Palembang. Kita harus bisa berusaha minimalnya berusaha untuk mengikuti teladan dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita. Balik lagi ke Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini lahir di tahun 631 Hijriyah. Lahir pada tahun
631 Hijriah. Dan dari kecil Imam Nawawi ini kejingoan. Jadi wong-wong besar itu biasanya kejingoan dari kecilnya. Kecilnya tuh beda dengan wong yang lain. Budak-budak kecil lain hobinya main, lari-larian, kejar-kejaran, apa lagi? Ya pokoknya cek itulah. Tapi Imam Nawawi ini tidak kejingoan dari kecilnya. Bahkan orang-orang apa namanya petua-petuanya itu nah, maksudnya mungkin ulama-ulamanya yang di zaman Imam Nawawi yang nyingok Imam Nawawi kecil itu sudah tahu bahwa Imam Nawawi ini ketika besarnya bukan jadi wong biasa tapi jadi wong hebat. Makanya banyak apa namanya petua-petua apa ya petua-petua itu maksudnya sesepuh-sesepuh di kalangan Imam Nawawi ini dari daerahnya di desanya itu memberikan wasiat kepada ayahnya Imam Nawawi bahwasanya Imam Nawawi ini harus dijago karena ngapa harus dididik karena ngapa karena Imam Nawawi ini bakal jadi wong besar beda dia nih bukan 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 jadi wong biasa besarnya kage emang terbukti bahkan itu pernah diceritakan Al Imam Nawawi itu diajak sama kawannya main. Nah, kalau kecil-kecil kan diajak main hobinian kan? Ngajak main, diajak main, seneng enggak? Seneng. Tapi Imam Nawawi pernah diajak main. Jadi kawan-kawannya yang kecil-kecil nih jengok Imam Nawawi dan banyak juga itu sepuh-sepuh jengok Imam Nawawi. Nah, yang kecil-kecil nih ngajak Imam Nawawi main. Imam terus makso yang kecil kawan-kawan nih, "Ayolah, mainlah," gitu. Enggak galak Imam Nawawi ini dipaksa masih. Terus apa? Imam Nawawi lari, ndak galak sambil nangis sambil megang Quran. Masih megang Quran tuh masih dibaca Qurannya. Padahal ndak diajak mah main bareng budak-budak kecil tadi. Ada kamu yang cek itu? Sampai nangis. Beda kan budak kecilnya. Jadi Imam Nawawi kecil beda dengan budak-budak kecil pada umumnya di masa itu. Ya. Yeah. Jadi kamu yang kecil-kecil nih, yang masih kecil nih, tunjukkan bahwa kamu tuh calon yang hebat. Jangan sama dengan yang lainnya. Yang lainnya waktu mungkin main ya. Kamu juga main mungkin ya. Tapi yang lainnya mungkin mainnya waktu sore itu bener-bener 2 jam full main galau. Kamu adalah 15 menit tuh ngaji. Beda dari yang lain. Kamu dewean di lantai 3 ngaji dulu habis itu main. Jadi ada beda aja tapi jingoan. Ya. Dan terbukti kawan-kawan aku mondok dulu. Kan aku kan mondok dari kecil beda loh yang jadi hari ini dengan yang tidak jadi itu beda masa kecil. Jadi kamu harus tunjukkan. Ya kamu yang masih sekolah nih SMP SMA nih, masih kecil juga hitungannya kita nih ya. Tunjukkan bahwa kamu tuh calon yang hebat. Calon yang hebat tuh ya. Dan Al Imam Nawawi ini beliau ini umurnya tuh masih muda wafatnya itu umur 45 tahun. Ada orang tua kamu umurnya 40 tahun, angkat tangan. Umur di bawah 50 orang tuanya. Masih ada kalau kan? Masih ada kan? Nah, Al-Imam Nawawi itu umur 45 tahun wafat. Masih muda, belum sempat menikah, bukan dah galak menikah, tapi tidak sempat menikah. Karena kenapa? Karena Imam Nawawi itu sangat sibuk dengan ilmunya. Sangat sibuk dengan ilmunya. Bahkan Imam Nawawi itu sehari itu belajar 12 fan ilmu, 12 cabang ilmu. Kalau kita tadi Al-Imam Nawawi itu belajar hadis, Sahih Bukhari, terus belajar Sahih Muslim juga, belajar kitab Al-Wasit Imam Ghazali, belajar Al-Muhadzab, terus belajar mantik, terus usul fikih, terus asma rijal. Banyak belajarnya. Terus ada juga ini kitab Al-Luma, ada juga pelajaran nahwu. Kita tadi baru belajar nahwu tadi pagi Bella. Antuk-antuk Nah, Imam Nawawi itu 12 ilmu tuh no. Kalau kita sekarang nih majelis nasihat tidak mesti banyak dipikirkan kan? Nah, yang tadi pagi banyak kita dipikirkan kan? Belajar tadi pagi. Nah, Imam Nawawi itu mungkin saat tadi pagi tuh no, bahkan lebih berat lagi levelnya, lebih tinggi lagi dan 12 macam. Satu hari wajar tidak sempat menikah.
Ya, bismillah, kita langsung masuk. Baca muqaddimahnya dikit sampai amma ba'du. Itu langsung masuk ke intinya. Qala Syekhul Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Rabbi yassir wa'in. Qala Syekhu al-Faqih, berkata Syekh al-Faqih, orang yang faham agama. Al-Imamu, sang imam, al-alim, yang berilmu. Al-wara'u, orang yang berhati-hati, sangat hati-hati. Bukan hati-hati halal haram baik, tapi hati-hati terhadap hal-hal yang samar. Jadi kamu hati-hati kalau minjem minyak bubut kawannya, pinjam guntingan kuku kawannya, harus ngomong. Ya, harus ngomong. Kan kamu belum tahu kawan kamu ridho apa tidak. Nah, Imam Nawawi itu orang yang sangat hati-hati. Az-zahidu, orang yang zuhud. Orang yang zuhud dalam hatinya tuh tidak apa namanya? Tidak menaruh duniawi itu di hatinya. Tidak menaruh duniawi di hatinya. Al-dhabi itu orang yang teliti. Al-mutqinu, orang yang ahli. Al-muhaqqiqu, sang peneliti. Ialah Abu Zakaria. Nama julukannya Abu Zakaria, panggilannya. Nama aslinya Yahya Muhyiddin bin Syarafuddin bin Hizam An-Nawawi. Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Al-Karimil Mannani, Al-Karimi yang murah hati, maha dermawan, Al-Mannani yang maha memberi, Dit-Tauli yang memiliki kekayaan, kecepatan ya, Wal Fadli wal Ihsani yang memiliki kemuliaan dan kebaikan. Dengarin dulu ya, lagi baru masuk baru dijelaskan. Alladzi hadana, yang telah menunjukkan kepada kita, lil imani, kepada iman. Wa faddala dinana, wa faddala, dan Allah telah menunggulkan dinana, agama kita, ala sairil adyan, atas segala agama-agama. Wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi, dan telah menganugerahi kepada kita dengan diutusnya sebaik-baik makhluk. Wa afdalahum ladaihi, dan paling utamanya makhluk di sisinya. Habibahu, kekasihnya. Wa khalilahu, kekasihnya. Abadahu, hambanya. Wa rasulahu, rasulnya. Muhammadan, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famahabihi, yang mana dengan kehadiran Nabi Muhammad itu menghapus ibadatul awthan, penyembahan berhala. Wa akramahu, dan telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an, al-mu'jizati, yang menjadi mukjizat, al-mustamirrati, yang terus-menerus, ala ta'aqubil azman, dengan berkembangnya zaman. Allati yatahadda bihal insu wal jan. Apa yatahadda ini artinya ya? Bi ajma'ihim wa afhama, dan membuat tak berkutik Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an, jami wa afhama, dan Allah membuat tak berkutik biha, dengan Al-Qur'an tadi, jami'a ahli zaigi wa tughyan, kepada seluruh orang-orang yang sesat dan melampaui batas. Jadi Al-Qur'an itu mengalahkan, Al-Qur'an itu isinya banyak membuka mata hati atau mengalahkan pemikiran-pemikiran orang yang sesat dan orang-orang yang melampaui batas. Wa ja'alahu rabi'an, dan Allah telah menjadikan Al-Qur'an sebagai penyubur liqulubi ahlil basair wal irfan, untuk hati-hati orang yang memiliki hati nurani, wal irfan, dan orang yang arif bijaksana. Fala yakhluq, dan tidak akan jadi usang, dan Al-Qur'an tidak akan jadi usang, ala kathratit taraddudi, walaupun banyak diulang-ulang. Jadi kalau buku-buku lain tuh banyak diulang-ulang jadi usang, tahu usang, jadi buruk. Tapi Al-Qur'an semakin diulang-ulang maka semakin kita menjadi mulia. Wa tagayuril ahyan, dan Al-Qur'an itu tidak akan jadi usang juga walaupun masa kita ini berubah-ubah.
Al-Quran tetap relevan di berbagai zaman. Wa yassarahu lidzikri. Wa yassarahu lidzikri. Dan Allah telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat, dihafal. Hatta istazharahu, bahkan sampai bisa Al-Quran itu dihafal mungkin oleh siapa? Sigorul wildan, oleh anak kecil. Banyak ada anak kecil hafal Quran? Banyak. Coba kamu ngapal buku bahasa Indonesia, belum tentu kamu bisa hafal. Tapi Al-Quran, ngapal sehalaman berapa jam? Sejam bisa, setengah jam bisa. Tapi kalau kamu bahasa Indonesia, dihafal belum tentu bisa. Itu mukjizat Quran. Bisa sangat mudah dihafal walaupun oleh anak kecil. Bahkan ada ulama Quran dari mana ya? Dari Mesir kalau tidak salah. Namanya Syekh Ayman Suwaid. Itu pernah bahkan sering nemui anak-anak kecil yang hafal Quran tapi tidak bisa bahasa Arab. Aku tidak bisa bahasa Arab. Ya, tidak bisa bahasa Arab. Tapi bisa ngapal. Alhamdulillah. Kalian bisa tidak bahasa Arab? Bisa ngapal Quran? Alhamdulillah. Jadi saya Aiman Suwed nih sering nemuin anak-anak kecil bisa hafal Quran tapi dia tidak ngerti apa arti kaifa haluk. Apa arti kaifa haluk? Apa kabar? Teko kaifa haluk lagi tidak ngerti tapi bisa hafal Quran. Hebat itu kehebatan Quran. Wa dhamina, dan Allah menjamin hafizahu, pemeliharaannya. Allah menjamin Al-Quran itu terjaga mintatorrukit tagyir ilaihi, dari sentuhan-sentuhan perubahan yang dapat mengubah, wal hadatsan, dan pembaharuan. Wahwa, dan adapun Al-Quran mahfudun, itu selalu terjaga, bihamdillahi, alhamdulillah, wa fadlihi wa faddalahu, dan memuliakan Al-Quran makhtalafal malawan, sepanjang silih berganti siang dan malam. Wa waffaqa lil i'tina'i, dan Allah memberi taufik untuk perhatian bi'ulumihi, dengan ilmu-ilmunya Allah, man, kepada orang, istofahu, yang dipilih Allah, min ahlil hizki, dari kalangan orang-orang yang cerdas, wal itqan, dan orang-orang yang ahli. Jadi dengarkan sini. Jadi Allah itu menjaga Al-Quran ini, salah satu caranya adalah memberikan taufik kepada orang yang dipilihnya. Untuk apa? Untuk memperhatikan Al-Quran. Dari kalangan siapa? Dari kalangan orang-orang yang cerdas. Jadi kalian menghafal Quran ini jangan minder. Kalian sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat tak uang dipilih sama Allah tuh? Hebat ya. Maka jangan pernah kamu keluar dari jalan ini. Kamu sudah dipilih sama Allah. Coba kamu dipilih sama presiden. Jangan ke presiden. Dipilih sama gubernur atau sama Ustadz Nas, disuruh melakukan Rehan Al-Farido misalnya, disuruh imam dan ceramah untuk taraweh di satu masjid misalnya, Masjid Agung misalnya. Bangga tak? Bangga kan? Nah, ini yang nyuruh nih, yang memilih ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. Menyuruh apa? Menyuruh dengan tugas yang sangat-sangat mulia, apa? Menjaga, memperhatikan Al-Quran. Berarti kita ini sudah mulia belum? Sudah. Jangan minder ya. Jangan keluar dari jalan ini. Selesaikan tugas kamu. Selesaikan tugas kita. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga Qurannya. Karena kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dipilih itu dari kalangan orang cerdas ya. Kalian ini cerdas berarti. Alhamdulillah. Fajama'u
Yang mana orang-orang yang Allah pilih tadi, kalian-kalian ini, tapi yang di sini para ulama maksudnya yang sudah berhasil. Kita kan masih proses. Fajama'u, mereka para ulama yang itu yang sudah Allah pilih tadi untuk memperhatikan Al-Qur'an tadi, mereka menghimpun fiha dari Al-Qur'an min kulli fannin, dari setiap cabang-cabang ilmu. Ma yantashiru, pada apa-apa yang membuat menjadi lapang lahu dari ilmu tersebut, sadru ahlil iqan, hatinya, dadanya orang-orang yang beriman. Aduh, dikit lagi nih. Jadi dengan adanya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga Al-Qur'an, Allah gerakkan hati para ulama tadi untuk mempelajari Al-Qur'an, mengumpulkan, meneliti Al-Qur'an tadi, membuat berbagai macam ilmu. Timbullah ilmu nahwu, shorof, tajwid, fikih, banyak dan ilmu yang timbul dari Al-Qur'an. Ya, kita baca hadis. Sikok hadis masuk ke bab dulu, besok baru lanjut lagi. Jadi bab yang pertama ini menjelaskan tentang beberapa fadilah dari keutamaan membaca Al-Qur'an. Al-babul awal, bab yang pertama, fi atrofi, dari beberapa atau dari sisi-sisi, min fadilati tilawatil Qur'an, dari keutamaan membaca Al-Qur'an, dalam beberapa dari fadilah keutamaan membaca Al-Qur'an, wa hamalatuhu, dan menghafal Al-Qur'an. Tulis keutamaan menghafal, keutamaan membaca dan menghafal Al-Qur'an. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengarkan dulu, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu, dan orang-orang yang berinfak, menginfakkan, mimma, dari apa-apa, razaqnahum, yang telah kami berikan, rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Yarjuna, yang mana mereka itu mengharap, tijaratan, pada pahala, tijaratan, pada perdagangan, lan tabur, yang tidak akan pernah rugi. Jadi pernah dengar tidak nama tijaratan lan tabur? Itu artinya perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi uang-uang, kamu pengen enggak punya bisnis, punya usaha yang tidak pernah rugi sedikit pun? Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perumpamaan, kalau ada uang baca Quran, ada uang sholat, atau ada uang berinfak, baik secara sembunyi-sembunyi tadi, baca Quran, sholat, infaknya tadi, atau secara terang-terangan, mereka ini Allah ibaratkan sebagai uang-uang, sebagai pedagang yang dagangannya tidak akan pernah rugi. Jadi kamu melakukan hal itu, pasti Allah balas. Allah tidak bakal nyanyiakan amalan kamu tadi. Pasti Allah balas, itu perdagangan yang tidak akan rugi. Kamu tidak bakal pernah rugi sedikit pun kalau kamu melakukan amalan tadi. Tidak bakal pernah rugi sedikit pun. Kalau kamu rajin sedekah, rajin infak, tidak bakal habis duit kamu. Mana qasamalun bisadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang suatu harta karena bersedekah, melainkan akan bertambah. Terus, jadi catat,
kemuliaan Al-Quran yang pertama itu, kemuliaan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu yang pertama, seperti orang yang membaca Al-Quran, mendirikan dan orang yang membaca Al-Quran dan mendirikan sholat dan berinfak itu seperti pedagang yang dagangannya itu tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi itu selama-lamanya Jadi kamu tahu kagak? Di ilmu nahwu kita tadi ada namanya amil nawasib. Amil nawasib apa An, lan, idzan. Lan di situ, lan itu artinya tidak, tapi tidaknya itu tidak selama-lamanya, tidak akan pernah. Jadi apa kamu belajar nahwu? Lan di situ, lannya itu tidak akan pernah ya. Walan tardo angkal Yahud, dan tidak akan pernah ridho kepadamu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Walan di situ, walan tardo. Juz berapa itu? Juz satu. Walan tardo di situ tidak akan pernah, bukan dan tidak ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani kepadamu. Bukan itu terjemahnya. Dan tidak akan pernah ridho selama-lama. Di sini lan tabur, tidak akan pernah rugi. Itu yang pertama Belum selesai ayatnya. Liwafiyahum ujurahum. Liwafiyahum, kemudian supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, wa yazidahum min fadli, dan menambahkan kepada mereka karunia Allah. Innahu, sesungguhnya Allah Ghafurun Syakur, Maha Pengasih dan Maha Syakur, Maha Memberi. Syakur apa syakur? Syakur kagak dijingat lah terjemahannya. Itu surat Fatir. Bisa kamu buka di Quran. Surat Fatir. Ayat 19 sampai 20. Pokoknya antara 19 sama 20. Catat. Jadi kamu bisa buka di Quran. Ya. Kamu sekali lagi tahu hadis ini. Warwina an Utsman bin Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang menghafalkan Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ada siapa itu ya, ulama itu? Atau ada orang itu, dia tadinya ngajar ilmu agama. Tapi banyak tuh ngajarnya, bukan cuma Quran, banyak. Terus entah ulama atau tabi'in atau sahabat, terus ketika mendengar hadis ini, beliau itu langsung berhenti ngajar yang lain, dan fokus hanya mengajar Al-Quran. Tapi secara penerapannya kurang tepat karena ilmu agama Islam itu di sini maksudnya mempelajari seluruh ilmu agama Islam, karena ilmu agama Islam itu bersumber dari Al-Quran. Jadi belajar dan mengajar ilmu agama Islam secara umum itu sudah termasuk dalam hadis ini. Oke? Paham? Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihi alladhi huwa ashahul kitab ba'dal Quran. Tulis yang kedua, keutamaan orang yang baca Al-Quran. Hadisnya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya maksudnya. Sebaik-baik orang atau sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kamu harus galak ngajar ke kawan-kawan kamu yang belum bisa ngaji. Harus punya keinginan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lanjut ke hadis yang kedua. Lanjut ke hadis yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana. Adapun orang-orang yang membaca Al-Quran. Tulis boleh arti hadisnya.
Kalau pengen tahu tulisan hadisnya, jika di kitabnya yang punya kitab, jika di kawannya atau kagak dicatat, ke boleh. Adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, wahwa mahirun bih, dan dia itu mahir atau bagus bacaannya, atau banyak hafalan Qur'annya, atau bagus tajwidnya, atau kuat hafalannya, dia pokoknya ahli membaca Al-Quran itu. Maka ma'as safaratil kiramil baroroh, maka dia nanti akan ditempatkan bersama malaikat yang mulia dan taat. Hebat. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu kaget bakal tinggal bersama mereka, makhluk Allah yang mulia dan taat. Semoga kita termasuk, amin Allahumma amin. Ini untuk wong yang lancar baca Qur'annya, untuk wong yang lancar. Kalau kamu pengen masuk ke golongan ini, ya lancar kebacaannya, bagus ke tajwidnya, atau kuat kehafalannya, di sini termasuk ya. Terus walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Tulis selanjutnya. Dan adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa yatata'tahu fihi, tapi dan dia terbata-bata dalam membacanya. Terbata-bata apa? Adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata, sedangkan dia terbata-bata dalam membacanya. Terbata-bata atau tidak terbata-bata? Eta-etok bahasa katanya. Eta-etok. Mandek-mandek, yang hafalannya tidak lancar, atau kalau macanya tersendat-sendat, ya. Apa di sini? Wa huwa alaihi syaqun. Dan dia tuh kalau ngaji, kalau baca Qur'annya tuh cak berat dan cak susah dan nak lancar itu susah, cak susah, tahu susah. Lahu ajroni. Maka kata Nabi, dia ini tetap punya pahala, bahkan dua pahalanya. Satu pahala dia galak baca, satu pahala dia baca Quran, yang mana satu ayatnya tadi dikali 10. Yang kedua, pahala dia galak membaca Al-Quran walaupun masih terus belajar membaca Al-Quran. Jadi susahnya itu tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fokus ini. Jadi itu ya sudah ditulis. Yang kedua tadi ulang dari yang kedua. Yang pertama, allazi yaqra'ul Qur'an. Coba simak tulisan kamu. Allazi yaqra'ul Qur'an, adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir membacanya. Mahir di sini maksudnya apa? Bisa kuat hafalannya, banyak hafalannya, bagus tajwidnya atau lancar bacaannya. Maka dia akan ditempatkan bersama malaikat yang mulia dan taat. Terus selanjutnya, adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata dalam membacanya, dan juga dia sulit baginya, dan dia merasakan sulit dalam membaca tadi, lahu ajroni, maka dia dapat dua pahala. Pahala. Pahala di situ maksudnya ya pahala, satu pahala baca Quran, yang kedua pahala dia belajar. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima. Rawahu Imam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir cerita, ada namanya Syekh Yazid Al-Bustami kalau tidak salah. Syekh Yazid Al-Bustami. Syekh Yazid Al-Bustami. Ini ulama banyak karomahnya, alim. Itu beliau, kalau tidak salah beliau itu beliau ketika menuntut ilmu, itu lagi belajar cak ini nah.
disuruh gurunya ngambil apa baca itu nah di jendela, tapi apa nutup jendela atau ngambil sesuatu di jendela cetana ya. Terus nanyo sama gurunya, misalnya Fikri, ambekkan itu di jendela atau tutup jendelanya. Terus nanyo saya Azid nih, pas disuruh jatuh. Jendelanya di mana guru? Jendelanya di mana? Mak mana kau nih? Kan kau lah sudah belajar sama aku bertahun-tahun, ndak ada ndak tahu jendela. Ngapa saya Aziz Al-Bustami itu tidak tahu jendelanya di mana? Karena selama dia belajar itu di rumah gurunya itu tidak fokus kemana-mana, fokus nulis, fokus belajar, fokus ngedengar ke tadi, fokus ngedengar ke. Itu semoga jadi contoh untuk kita semua kalau lagi di majelis fokus ya. Wallahu alam bisawab. Bagikan ini ya